Shalom Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Sabtu Pekan Biasa ke-21 28 Agustus 2021. Hari ini gereja memperingati Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberi 5 talenta, dan seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian, dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Erasmus Musa dari Toraja. Selamat mendengarkan. Salam jumpa Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini gereja memperingati Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Tulisan-tulisannya membawa banyak orang bertobat dan menaruh perhatian besar pada umatnya, terutama yang miskin dan melarat. Saya teringat di sekitar tahun 80-an ketika kita menonton televisi. Waktu itu saya kira baru siaran TVRI yang ada. Di setiap selesai acara menjelang warta berita, apakah itu berita daerah, berita nasional, dunia dalam berita, dan berita terakhir, sambil menunggu berita, ada sebuah kalimat yang menarik perhatian saya yang muncul di layar TV, yakni bakat tumbuh karena pelatihan. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bahwa yang menerima 5 talenta menghasilkan 10, yang 2 talenta menghasilkan 4, namun yang 1 ternyata tidak berusaha untuk mengembangkannya, tetapi justru menguburkannya di dalam tanah, sehingga tetap 1 seperti yang ia terima sejak awal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rupanya orang-orang Yahudi sangat terkejut ketika Yesus menyoroti perlakuan hamba yang ketiga. Menurut hukum Yahudi, sebenarnya apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga dalam perumpamaan ini tidak terlalu dipersoalkan, karena ia menjaga uang tuannya dengan menguburkannya di dalam tanah sehingga tidak dicuri orang. Namun bagi Yesus justru itu salah atau keliru. Hamba itu harus mengembangkannya seperti yang dilakukan oleh 2 hamba yang lain. Maksud dari perumpamaan Yesus tidak lain adalah mau berbicara tentang para pemimpin agama Yahudi yang begitu ketat memelihara hukum Taurat yang dilihatnya sebagai pemberian Allah, sehingga sulit menerima ajaran-ajaran Yesus. Orang-orang Farisi adalah ibarat hamba yang ketiga dalam perumpamaan Yesus yang justru menguburkan talenta yang dipercayakan agar tidak hilang. Inilah kesempatan Yesus mengkritik dan mengecam orang-orang Farisi dan para ahli Taurat karena mereka menaati hukum Taurat secara buta dan tidak melihat makna di balik hukum yang tertulis itu. Maka melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menjawab pertanyaan yang ada dalam pikiran para pendengarnya tentang apa yang harus diperbuat agar luput dari pengadilan terakhir untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus menunjukkan bahwa mereka harus setia menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka seturut kesanggupannya untuk dikembangkan. Pesan bagi kita semua di zaman ini adalah bahwa masing-masing kita telah diberikan sejumlah talenta seperti bakat dan kemampuan. Segala anugerah itu harus kita usahakan, kita kembangkan agar mendatangkan hasil yang berlipat ganda dan mendatangkan kegembiraan dan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tentu tidak melihat seberapa besar apa yang kita hasilkan, tetapi seberapa besar usaha dan perjuangan kita untuk mengembangkannya bagi kepentingan banyak orang.
menjadi keharusan bagi kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita, entah sebagai apa saja dan di mana saja dengan sebaik-baiknya, sehingga kita pun boleh berharap memperoleh anugerah sukacita abadi yang dijanjikan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita masih ingat Presiden ke-30 Amerika Serikat, yakni Presiden Calvin Coolidge, mengatakan, "Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat mengambil tempat dari ketekunan. Bukan hanya sekedar bakat, bukan hanya sekedar jenius. Pendidikan juga bukan, karena dunia ini penuh dengan segala yang berkependidikan. Ketekunan dan tekadlah yang sebenarnya berkuasa." Maka marilah Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa untuk mengembangkan talenta, bakat, dan segala kemampuan diperlukan sebuah proses atau waktu yang tidak sebentar. Selain itu, diperlukan juga usaha, tanggung jawab, dan kesadaran. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati.